Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kita sama-sama hormati para pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita bersama-sama telah menjumpai dan juga merasakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam, dan juga bulan yang dinantikan oleh umat Islam khususnya yang ada di Indonesia. Tak jarang pula banyak orang-orang Islam khususnya yang tidak beruntung terkait dengan bulan suci Ramadan kali ini. Bahkan umat-umat terdahulu pun ada banyak sekali orang-orang yang tidak beruntung terkait dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Dan juga termasuk umat baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak beruntung dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mereka yang beruntung tentunya yang memiliki keimanan di dalam diri kita masing-masing. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, bahwa kalimat Al-Quran di dalam Quran surat Al-Baqarah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang mana Allah hanya menyapa orang-orang yang memiliki keimanan dan juga ketakwaan terhadap agamanya, yakni agama Islam. Tentunya ini panggilan yang istimewa bagi kita semua selaku orang-orang yang beriman, bahwa Allah saja menganggap kehadiran kita untuk senantiasa menyebut di dalam berbagai ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk seruan bagi kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Di samping itu, baginda Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan di dalam hadisnya, man sauma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bahwa ketika seseorang bergembira, juga apabila seseorang melaksanakan ibadah-ibadah dengan keimanan yang kokoh menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, dosa yang telah lalu. Yang mana juga hal itu dijelaskan di dalam salah satu kitab Maqasidus Shaum, yang mana Syekh Isuddin Sultanul Ulama beliau menyampaikan, yang juga termasuk bagian dari hadis qudsi, yang mana setiap amalnya anak Adam ketika seseorang melaksanakan suatu ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa siyama, kecuali puasa. Kenapa Allah tidak memberikan langsung pahalanya spesifik ketika orang-orang yang melaksanakan puasa? Sebab fa innahu wa anna lahu ajzihi, bahwa Allah akan memberikan langsung pahala bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Ini merupakan salah satu ibadah yang tersembunyi. Ini merupakan salah satu ibadah yang pahalanya hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga hanya Allah yang mengetahui setiap individu terkait dengan pahala-pahala. Kenapa bisa demikian? Karena banyaknya perbedaan-perbedaan ketika seseorang Islam, seorang Muslim melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tidak mungkin seseorang yang di pagi harinya, di siangnya bekerja di ruangan ber-AC, di ruangan yang sangat aman, di ruangan yang sangat nyaman, dibandingkan dengan mereka-mereka yang bekerja seharian suntuk, terik matahari, panas, dan lain sebagainya, dengan resiko bahaya yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dimiliki atau diberikan kenikmatan ketika mencari rezekinya. Ini merupakan perbedaan kenapa Allah
hanya Allah lah yang tahu pahala orang-orang yang melaksanakan puasa, karena setiap individu merupakan perbedaan-perbedaan tersendiri. Ini merupakan hadis qudsi yang juga termasuk di dalamnya dipelajari fadilah-fadilah puasa Ramadan. Itu termaktub dan tertulis oleh Sultanul Ulama As-Syaikh Izzuddin bin Abdussalam yang kitabnya Maqasidus Syaum ini juga dikaji di berbagai pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, khususnya juga di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin Rahmat Tegal. Dikaji setiap bulan mengenai fadilah sholat, fadilah puasa, qiraatul Quran, qiraatul kutub, dan lain sebagainya. Ini mengingat bagi kita semua orang-orang yang beriman bahwa pahala-pahala yang Allah berikan terkait dengan amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah kita, terkait dengan puasa kita, sholat tarawih kita, maqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Bukan hanya puasa yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan, tapi juga amaliyah-amaliyah yang lain yang didasari dengan keimanan yang kokoh dan juga keikhlasan yang ada di dalam hatinya, maka Allah akan berikan pahala, yakni terhapus dosa-dosa yang telah lalu. Perlu kita ketahui bersama para pemirsa, para muslimin wal muslimat dimanapun berada, bahwa puasa ini merupakan al-junnah, yakni tameng bagi diri kita untuk menahan hawa nafsu, untuk tidak bermaksiat, untuk tidak melakukan hal-hal yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita, hal-hal yang memang dilarang oleh syariat, oleh agama. Maka dari itu, mari kita sambut menjalankan ibadah suci Ramadan ini dengan keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, keikhlasan dalam beribadah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kultum yang singkat ini mendapatkan pahala dan juga ilmu yang bermanfaat bagi hadirin pemirsa muslimin wal muslimat dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.